Baik, kita lanjut belajar tentang manajemen proses di Linux. Jadi proses di Linux itu secara sederhana ada dua macam, ada foreground, ada background ya. Jadi ada proses yang jalan di depan, ada proses yang jalan di belakang. Artinya dia jalan tapi kita nggak lihat gitu. Kalau foreground itu proses yang kita bisa lihat dia jalan. Misalnya contohnya foreground itu kalau kita ping 8888. Nah, ini kan ada outputnya nih. Bisa kita hentikan dengan Ctrl C. Terus kita intinya kalau foreground itu yang bisa kita lihat, kalau yang background itu nanti dia proses yang jalan di belakang seperti itu. Kita bisa menjalankan sebuah perintah untuk ditaruh di background, misalnya seperti ini. Kita anggap kita jalankan perintah nano deh. Kita jalankan perintah nano, tapi kita ingin jalankan nano ini di background. Sebentar, saya ls dulu. Oke, ini ada banyak file ya. ls ini kan dia langsung nampilkan di situ tuh di layar, berarti kan dia proses yang jalan di foreground di depan. Misalnya kita nano hello world, tapi ingin ditaruh di belakang atau di background, kita bisa kasih tanda dan seperti ini. Nah, kalau dikasih tanda dan berarti dia ditaruh di belakang. Kita enter. Nah, aplikasi nano atau aplikasi nano tadi dijalankan di background di belakang dengan proses ID 664 ya, kita catat 664. Kita bisa cari tahu dia apakah ada proses yang jalan di background saat ini dengan perintah bg. Nah, bg ini dia ketahuan ya kan, oh ada nih si nano hello world. Kita cek lagi kalau bg ini kok dia stopet ya, nggak apa-apa, tapi dia ada gitu jalan. Atau kita juga bisa pakai perintah jobs. Nah, itu juga ada kok, nano hello world tuh dia stopped tapi dia ada di background gitu kan, dengan PID 664 tadi. Atau kita juga bisa cek nih dengan perintah TOP, ada nggak ya nano ya, kita cari. Nah, ada nih di bawah ya kan, dijalankan oleh root nih dengan proses ID 664 gitu. Ini bisa kita bawa lagi proses yang di background tadi ke depan dengan perintah fg. Nah, ini tadi ya kan, kalau ini kita Ctrl X, terusnya kan sudah berhenti proses nanonya. Kita cek lagi di background, sudah kosong, no such job katanya ya, tidak ada. Atau kita cek dengan perintah jobs juga tidak ada. Terus kita cek dengan perintah TOP, masih ada nggak nanonya. Nah, sudah nggak ada ya nanonya, seperti itu. Terus misalnya kita coba ping deh, ping misalnya 8888. Nah, perintah ping ini kan dia akan terus menerus mengeluarkan output ya, ada outputnya ini. Kalau kita ingin taruh dia di background, apakah outputnya hilang ya kan, kita coba aja. Kita coba ping 888 terus dikasih tanda dan. Nah, ini prosesnya jalan di belakang. Ini kita bisa kok ngetik perintah macam-macam di sini nih, cuman outputnya keluar di depan ya. Nih, outputnya keluar di depan. Kalau kita cek bg, ada tuh satu proses di background kan, bg. Kita coba bawa dia ke depan fg. Nah, ini
ketika sudah kita bisa bawa ke depan itu dia bisa kita Ctrl C. Tapi kalau misalnya dia masih jalan di belakang seperti ini kita Ctrl C, dia tetap jalan terus. Nah, tetap karena dia Ctrl C itu bisa untuk menghentikan proses yang di foreground di depan, tapi tidak bisa menghentikan proses yang di background, sehingga ini outputnya keluar terus menerus. Jadi untuk menghentikannya kita kasih perintah FG seperti ini. Kalau dia sudah ke depan kita Ctrl C. Nah, seperti itu ya. Jadi gak usah panik. Berikutnya kita bisa menjalankan sebuah proses, misalnya ping ini tadi di background, kemudian outputnya kita taruh di tempat lain. Nah, di sini ada fasilitas namanya nohub seperti ini. Jadi kita kasih perintah nohub di depannya, kemudian kita kasih komen yang ingin kita jalankan. Jadi kita ingin menjalankan perintah ping di background dan outputnya disimpan oleh nohub, seperti itu maksudnya ya. Nah, ini kalau kita cek di background, perintah ping ini jalan, tapi outputnya enggak dimunculin di sini. Di situ ada keterangan nohub.2 ignoring input and appending output to nohub.out ya. Jadi nanti output dari ping itu nanti akan ditampilkan di file nohub. Oke, kita cek dan perintah jobs juga ada ya. Sekarang kita cek apakah file nohub.out itu ada. Kita ls. Nah, itu ada ya kan, di atas perulangan 2.sh itu ada file nohub.out. Kita coba lihat isi filenya nohub.out. Nah, ini ada nih sequence 52, sequence 56, terus menerus. Itu nanti dimasukin outputnya dari ping itu ke dalam file ini sampai 65. Kalau kita ingin menampilkan isi file secara real time, ini kan kalau kita pakai CAT dia nggak real time ya, dia menampilkan isinya saat itu aja. Habis itu nanti kalau ada isi yang lain dia nggak tahu. Nah, ini kita bisa pakai fasilitas tile itu ekor. Jadi ada selain CAT, kalau CAT itu kan dia menampilkan semua isi file ya, seluruh. Misalnya kita CAT membaca sistem ini .sh, itu kan dia keseluruhan. Yang membaca sistem 2 kali ya, yang lebih panjang. Keseluruhan isi filenya ditampilkan ya kan. Kalau isi filenya banyak banget ya dia tampilin aja semuanya. Kalau pengen kita tampilkan sebagian aja, misalnya bagian atas aja, kita bisa pakai perintah head membaca sistem 2 nih. Nah, ini dia cuma bagian atasnya. Kalau tail itu membaca bagian bawahnya aja. Nah, head itu kepala, artinya beberapa baris paling atas. Tail itu artinya ekor, artinya dia ingin menampilkan beberapa baris terakhir di dalam sebuah file. Tail ini bisa kita kasih parameter min f. Jadi kita kasih parameter min f, misalnya nohub ini, dia akan terus menerus menampilkan ujung file dari nohub out ini secara real time. Nah, ini kan dia nambah terus ya sebenarnya. Seperti itu. Untuk mematikannya, proses ini tadi bisa kita bawa ke foreground seperti ini, atau kita bisa kill. Nah, jadi kita hentikan secara paksa dengan perintah kill. Untuk menggunakan perintah kill, kita harus taruh dulu nih proses ID-nya berapa. Misalnya ping ini tadi proses ID-nya 674. Nah, maka kita kasih perintah kill, terus kita tulis nomor proses ID-nya 674, kita enter.
Nah itu kan udah terminated ya kan, no hub ping dan seterusnya. Kita cek menggunakan perintah jobs, itu udah nggak ada ya kan, atau bg juga no such job, berarti proses ping yang jalan di background tadi sudah berhenti. Kita juga bisa cek dari file no hub out apakah ada penambahan isi file. Nah ini nggak ada kan, berarti memang ya udah habis, udah berhenti prosesnya, seperti itu. Jadi gitu. Jadi top maupun hotop ini kita gunakan untuk melihat proses, terus kita bisa dapatkan informasi user siapa yang menjalankan, terus proses ID-nya itu berapa. Kita bisa matikan sebuah proses dengan perintah kill, terus kasih proses ID-nya berapa. Terus kita juga bisa gunakan perintah no hub tadi ya, untuk menyimpan output dari sebuah perintah supaya nggak muncul di foreground ya, nggak di depan, seperti itu.